Selamat pagi, Jess. Ini ada komen bagus banget nih, Pak Belrat ya. Belrat. Oh, Pak Belrat ini yang dulu suka komen ini ya. Udah lama saya tidak baca komennya beliau nih. Pak Jess, apakah merupakan solusi terbaik bagi para penderita obesitas yang memutuskan untuk operasi bariatrik? Terbaik dari mana, Pak? Ini resikonya lebih tinggi, ya. Resiko koidnya lebih tinggi. Ya, resiko infeksinya, resiko gagalnya, resiko tidak benernya itu lebih banyak daripada alami, ya. Atau yang memutuskan untuk operasi bariatrik ya namanya ya, bariatrik itu namanya, potong lambung, itu lambungnya dipotong ini. Ya, kalau itu sudah di ilmu yang namanya penyembuhan dengan konvensional, ya itu udah diuji coba dengan banyak orang. Kalau memang kamu mau ke situ, punya duit ya tidak masalah, karena tanggung jawabnya duitmu akan dihabiskan untuk ke situ kan. Tapi kalau kamu tanya sama saya, apakah itu solusi terbaik apa tidak, ya saya bilang lebih terbaik ketika kamu menyelesaikan dengan cara alami. Apa itu? Tidak sarapan dan tidak makan malam, buang semua gula, buang semua tepung, buang semua jajan, buang semua cemilan. Itu lebih baik makan daging, karena makan daging itu memberikan dampak kurus lebih cepat, turun berat badan lebih cepat, pembakaranmu lebih sempurna. Nah, tapi jangan salah, kudu ada latihan beban. Kamu harus menaikkan massa otot, karena yang bisa menghabiskan cadangan energi di dalam tubuh itu adalah massa otot yang dibentuk. Itu yang paling gampang. Ya, saya dari 114 turun sampai ke 81, naik ke 82, naik ke 84, naik ke 86, 87, turun ke 84, dan itu seimbang seperti itu terus. Kenapa ya? Karena berat badan saya sekarang ini bukan lemak di tubuh. Beda ya, kamu kelebihan lemak sama makan lemak itu beda. Makan lemak memberikan pembakaran yang baik untuk tubuh, kalori tubuh. Tapi lemak di dalam tubuh itu tidak ada manfaat, kecuali kamu tinggal di kutub utara. Itu tidak ada manfaat, kecuali kamu tinggal di daerah dingin. Itu tidak ada manfaat, kecuali kamu siap tidak makan dan menghabiskan itu sebagai cadangan kalori dalam tubuh, gitu. Nah, itu penting banget. Kenapa? Karena lemak yang kamu makan itu akan membantu liver, membantu empedu, membantu pembakaran dalam tubuh, memberikan kalori, memberikan energi. Itu lemak yang kamu makan. Makanya dibutuhkan oleh otak. Itu lemak yang kamu makan. Tapi kalau gula yang menjadi lemak, nah itu yang di dalam tubuhmu menjadi penyumbatan. Nah, kalau kamu udah berlebih dan kemudian melakukan ini yang ditulis di sini, bariatrik ini, ya resikonya gede banget, Pak. Ya, infeksi itu yang paling utama. Ya, apalagi kalau kamu, maaf ya, kamu melakukan itu di dokter-dokter yang tidak kompeten. Ngeri sekali. Saya sih tidak merekomendasi ya. Apalagi di Konoha, waduh, enggak juga lah. Ya, enggak menyarankan saya. Ya, itu dia. Kamu harus betul-betul menemukan rumah sakit yang baik. Kamu harus betul-betul menemukan dokter yang memang memiliki kompetensi yang benar gitu. Jangan kayak Roy Suryo sama Tifa sama Rismon yang hanya menanyakan ijazahnya dan mengabaikan kompetensi. Nah, itu kebanyakan orang kita, pejabat-pejabat kita kayak gitu. Anda mementingkan sertifikat, Anda mementingkan ijazah, tapi tidak melihat kompetensi. Nah, itu jadinya kayak mereka-mereka ini yang bergelar profesor, yang bergelar doktor, yang bergelar insinyur, yang bergelar, tapi tidak punya kinerja dengan benar gitu. Tidak punya kompetensi yang benar gitu. Mengatakan ahli IT tapi tidak punya kompetensinya. Ya, IT-nya IT abal-abal pasti. Kecolongan aja negara kita menjadikan dia menteri. Ya, itu menurut saya ya. Makanya saya tidak pernah mempedulikan hal itu. Ada yang mengaku ahli forensik yang mendapatkan ijazah dari Tokyo tapi ternyata abal-abal. Nah, itu yang terjadi di Konoha itu seperti itu gitu. Ya, lebih baik jangan. Ada yang mendapatkan gelar profesor tapi semua cara-caranya tidak mencerminkan dia seorang profesor. Ya, buat apa? Tidak ada gunanya. Nah, itu yang saya bilang, kalau kamu melakukan operasi yang sangat mementingkan masa depan hidupmu, tapi melakukan operasi seperti ini dengan
orang-orang yang hanya berpedoman atau berpegang pada kertas, ya itu bisa dibuat kan, tidak ada gunanya. Tapi kompetensinya tidak ada. Saya melihat ijazahnya Pak Jokowi diragukan, saya tidak pusing dengan itu. Tapi saya melihat kompetensi dari 80 tahun Indonesia merdeka, saya belum menemukan presiden yang memiliki kompetensi menjadi pemimpin seperti Pak Jokowi, belum ada. Nah, modelnya kayak gitu ya, kayak ini analogi ya. Kamu bisa bandingkan sendiri. Tapi kalau kamu menanyakan ke saya, daripada kamu memotong lambungmu, ya, itu lambung kan dipotong itu, dikecilkan itu. Nah, dengan cara itu, kamu punya target 3 bulan. Siang makan telur, sore makan telur. Siang makan telur, sore makan telur. Siang makan telur, sore makan telur. Saya berani garansi itu. Kamu akan memperbaiki fungsi metabolik tubuhmu dengan luar biasa. Minum racikan macin tentu. Kalau tidak mau minum racikan macin gimana? Suplemen. Silakan. Saya kan tidak harus menjual racikan macin sama kamu. Tapi kalau kamu mau beli, bagus. Karena di dalam racikan macin mencapai nutrisi mikro yang sangat baik untuk semua masalah yang berhubungan dengan degeneratif, komplikatif, dan metabolik. Tapi kalau tidak mau, ya kamu harus membeli suplemen lah. Suplemen yang kalau kamu tidak tahu juga tentang suplemen, ya kamu harus mendengarkan mulut saya berbicara juga kan. Suplemen yang kamu harus minum adalah liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, royal jelly, propolis. Itu yang saya sarankan. Yang lain Pak, yang lain kalau kamu makan telur ada di dalam telur. Yang lain kalau kamu makan ikan ada di dalam ikan. Yang lain kalau kamu makan daging ada di dalam daging. Tinggal kamu mau tidak melakukan itu. Pilihannya kan di kamu sendiri. Percuma saya bacot sampai berjam-jam, tapi kalau kamu cuma mendengar dan tidak melakukan, ya tidak ada gunanya juga. Kamu menanyakan banyak hal sama saya dan saya tidak akan jawab juga. Tidak ada gunanya juga dijawab. Karena percuma menjawab orang yang hanya memiliki gong dan punya pukulan itu tidak perlu dijawab. Tidak ada gunanya. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya Pak Belrat ini dan itu memang betul-betul dibutuhkan, saran saya hindari operasi seperti itu. Saran saya, kalau mau, kalau enggak apa-apa, lanjutkan aja. Kan duit-duitmu, lambung-lambungmu, bukan urusan sama saya. Tapi kalau kamu tanya sama saya, saran saya enggak perlu. Karena kamu bisa memperbaikinya dengan memperbaiki pola makan, pola hidup, dan pola sehat. Nah, itu yang menurut saya. Caranya bagaimana? 3 bulan. Kamu makan telur jam 11, jam 12, jam 13. Kamu makan telur jam 4, jam 5, jam 6 sore. Kayak saya ini loh, ini jam 2, jam 1. Jam 1 aja saya baru makan. Tuh, udah kerja setengah mati. Ini akan memperbaiki fungsi metabolik dengan luar biasa. Gitu. Nggak perlu operasi. Ya, nggak perlu operasi. Tapi penemuannya ini luar biasa. Penemuannya luar biasa itu. Bariatric itu luar biasa. Yang dioperasi seperti itu ada yang berhasil enggak? Banyak. Tapi masalahnya duitmu banyak apa enggak? Karena after service-nya itu yang sangat penting banget. Ya? After operasinya yo, yang sangat penting banget. Sebelum dioperasi mah enggak ada masalah. Setelah dioperasi baru bermasalah. Itu sebabnya penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Ya Pak Bel, itu penting banget. Nah orang kan berpikir gara-gara masalah itu kan, kenapa orang jadi gemuk? Kayak karena gelojoh. Apa aja dimakan, kan cuman itu aja. Kamu gelojoh kalau yang kamu makan telur, kamu gelojoh kalau yang kamu makan daging, kamu gelojoh kalau kamu makan ikan. Tidak terjadi masalah metabolik. Trust me. Terjadi masalah metabolik itu karena makananmu gula. Tepung, gorengan, jajanan, cemilan, cepuluh, gula, minuman-minuman gula, ya. Bukannya tidak boleh ya minum gula, ya boleh, tidak ada masalah. Kopi saya selalu pakai gula. Kopi saya, tapi kopinya lebih banyak daripada gulanya. Gula dari susu. Gula dari susu. Susu kental manis tuh. Itu kan gula itu. Gitu. Ya. Tidak ada masalah, Jess. Ya, ini telurnya makan lagi dah. Nah, mumpung masih ada waktu berapa detik ini. Ini makan saya nih. Pak, kalau makan telur kentut mulu. Ya bagus lah. Kalau kamu nggak kentut malah bahaya. Pak, makan telur bisa bisulan. Siapa yang bilang? Itu berarti ususmu kotor. Gitu. Ini sehat. Tidak ada bantahan-bantahan, tidak bisa yang melawan ini.